3 tahun menikah, akhirnya aku akan jadi Nyonya Huo sejati. Kenapa berhenti? Dia akan kembali, kita bercerai saja. Maksudmu apa? Ini perjanjian cerai, tanda tangani. Huo Jingchen, kau mau menceraikanku. Tadi kau ngapain? Kau main-main denganku? Bukannya ini yang kau mau? Aku hanya memberi sedikit contoh. Kalau kau mau lebih, asalkan kau tanda tangan, apapun akan kuberi. Ruan Qing, jangan keterlaluan. Kau memuakkan, aku akan cerai kau dengan 50 juta tunai. Kau memang pemburu harta. Apa? Bukanlah kebebasanmu. Bernilai segitu? Baik, begitu kita cerai, uang akan ditransfer. 3 tahun masa muda? Untuk 50 juta? Huo Jingchen, kau merdeka. Aku juga. Hati-hati Tuan Huo. Halo, apa Ibu Nyonya Huo? Untuk sementara, iya. Dan Anda? Kami dari RS Shanghai. Tuan Huo kecelakaan mobil dan sedang dirawat di sini. Segera datang ke sini. Kecelakaan mobil? Halo, TK, anggota keluarga Huo Jingchen, bisa beritahu di mana dia sekarang? Tuan Huo sudah tidak dalam bahaya. Beliau sudah dipindahkan ke bangsal umum. Terima kasih. Dokter, bagaimana keadaannya? Bu, kami sudah melakukan serangkaian pemeriksaan lengkap untuk pasien. Kondisi fisiknya baik untuk saat ini. Tapi karena masih belum sadar, kita harus menunggu sampai dia sadar untuk memastikan. Dokter, dia sudah sadar? Kondisi Tuan Huo baik. Setelah 2 hari observasi lagi, bisa pulang jika semuanya normal. Terima kasih. Sama-sama. Sayang, saya di mana? Kamu di rumah sakit, kamu mengalami kecelakaan mobil, kamu... Apa yang kau panggil tadi? Sayang, Dokter, tunggu, pikirannya kacau. Ibu Huo, jangan meragukan keahlian kami. Bukan begitu, dokter. Kami baru saja menandatangani surat cerai pagi ini. Bagaimana mungkin dia memanggilku sayang? bercerai? Tidak mungkin, jangan harap. Diam kau, jawab aku. Siapa namamu? Bagaimana kamu sampai ke RS? Apa kamu ingat? Hati-hati Tuan Huo. Saya ini siapa sebenarnya? Dengar baik-baik, kamu Huo Jingchen, CEO grup Huo. Ibumu sudah meninggal, dan kamu punya nenek. Apa semua ini tidak kamu ingat? Sayang, aku hanya ingat kamu. Sayang, aku hanya ingat kamu. Dokter, ada apa sebenarnya? Tien Huo mengalami cedera kepala, mungkin menyebabkan amnesia. Amnesia? Nah Jingchen, bagaimana kondisi Jingchen? Nenek, jangan khawatir. Dia sudah sadar, kondisi fisiknya baik. Syukurlah. Tapi, katanya dokter dia amnesia. Apa? Jingchen, aku nenekmu. Kamu ingat? Ya, Nek. Ya. Bagaimana ini? Jingchen tulang punggung keluarga Huo. Kalau publik tahu tentang keadaannya, saham Tomorrow Group bisa anjlok. Cing, kita tak boleh buang waktu. Aku harus ke perusahaan. Aku titipkan dia padamu. Nenek, tenang saja. Ada Qing di sini. Jaga baik-baik dia. Nenek, jangan khawatir. Huo Jingchen, siapa bilang aku mau menjagamu? Tadi kamu lihat, nenek sudah tua. Mau buat nenek bolak-balik rumah sakit dengan perusahaan terus-terusan begitu? Iya juga. Tunggu. Aku hampir terkecoh. Sudah kukatakan, kita sudah tanda tangan surat cerai. Aku bukan istrimu lagi. Kepalaku sakit sekali. Sakitnya di mana? Tahan dulu, aku panggilkan dokter. Dokter! Sayang, ternyata kamu masih peduli. Tuan Huo, ini dokumen yang perlu tanda tangan Tuan. Selain itu, soal permintaan Nyonya tua tadi, saya temukan kejanggalan. Sopir yang menabrak Tuan, punya utang judi besar, istrinya kabur bawa anak-anak. Mengerti? Huo Jingchen? Kenapa sih kamu? Aku cari dokter sebentar. Kamu malah kerja. Apa perusahaan tak bisa beroperasi tanpamu? Dan kamu tidak tahukah bosmu sedang sakit? Dia butuh istirahat. Kau benar sekali, sayang. Tentu saja, kalian berdua benar. Saya permisi dulu, biarkan Tuan Huo beristirahat. Sayang, bukannya tadi cari dokter? Apa katanya? Katanya setelah pemeriksaan besok, Tuan bisa pulang jika semuanya normal. Katanya kamu amnesia, tapi masih kerja. Dokter, sudah beberapa hari, tapi ingatannya belum pulih. Nyonya Huo, jangan terlalu dipaksakan. Setelah pulang, suruh ia berinteraksi dengan hal familiar, bisa memicu ingatannya. Apa dia ingat sesuatu? Sulit segitunya, aku langsung paham sekilas.
Nah, menurutmu, apakah mereka bisa lacak insiden ini sampai ke kita? Besok periksa rumah sakit. Sudah ditangani. Anak si brengsek itu kali ini beruntung. Sudah kembali. Ku dengar kakakku dirawat di rumah sakit. Cuma ingin menengoknya. Huo Xiuhe selalu berseteru dengan Huo Jingchen. Dia datang sekarang. Pasti ada maksud tersembunyi. Sayangnya, Jingchen sedang diperiksa. Jika buru-buru, kembalilah lain hari. Aku tidak terburu-buru. Aku akan menunggunya di sini. Kenapa aku baru sadar sekarang? Penampilan iparku begitu menawan. Xiuhe, kau sedang apa? Cing, aku hanya ingin bertanya. Apa kakakku pernah bicara tentangku belakangan ini? Tidak, lepaskan aku. Sepertinya Huo Jingchen belum tahu rahasia kita. Lepaskan. Hei, jangan takut. 3 tahun bersamanya, tapi belum kenal lelaki sejati. Mengapa tidak pilih aku? Akan kuperlihatkan bagaimana lelaki sejati. Jangan sentuh aku. Wanitaku, berani kau sentuh? Jingche, dia yang mulai. Katanya belum pernah dengan pria. Dia yang menggoda. Kau bohong. Apa maksudmu? Hah? Tak bisa menjawab? Satu kata lagi, kau tamat pergi. Baik. Huo Jingchen, aku tidak menggoda dia. Percayalah padaku. Sayang, aku percaya. Huo Xiuhe, berani sentuh wanitaku, kau akan kubuat menyesal. Pak Huo, Bu Huo, makanan hangat sudah siap. Silakan masuk dan makan. Berikan barang itu padaku. Terima kasih, Nona Sun. Huo Jingchen, kenapa kau mengetuk pintuku larut malam? Sayang, aku datang untuk tidur bersamamu. Sejak kau kembali, apa kau belum lihat surat cerai? Akan kujelaskan, aku bukan istrimu. Sudah 3 tahun menikah, tapi tak pernah sekamar. Ingat baik-baik, pernikahan kita hanya untuk memenuhi perjanjian keluarga. Aku tak mau main cinta-cintaan. Satu lagi, kamar ini sekarang milikmu. Aku tak akan masuk lagi ke sini. Dan kau tahu batasanmu? Apa kau terluka? Sayang, kau lukai tanganku. Kau harus ganti rugi. Ganti rugi apa? Tidurlah bersamaku malam ini. Nyonya tua, pasangan muda itu sedang sekamar. Bagus. Cicitku mungkin segera lahir. Bodoh-bodoh itu akhirnya melakukan hal benar untuk pertama kalinya. Katanya pria berhidung mancung. Hidung setajam ini bisa dibuat seluncuran, bukankah? Enggak, Ruan Qing, ngawur apa lagi kau? Lupa ucapan dia waktu itu? Huo Jingchen, kau mau apa? Lepaskan. Ruan Qing, jangan kira bawa-bawa nenek. Aku mau sekamar denganmu. Perjelas sekarang, aku takkan pernah sentuh wanita sepertimu. Selamanya. Kau terus melototi aku dari tadi. Apa merasa aku ganteng? Tampang ganteng bukan jaminan sopan. Siapa yang melotot? Aku susah tidur. Membuka mata bantu pikiranku. Kalau gitu, bagaimana jika ku bantu kamu cepat tidur? Huo Jingchen, Bagaimana kalau aku membantumu tertidur? Huo Jingchen. Baiklah, semangat ada. Tapi tubuh lemas, setelah sembuh, akan ku ganti 2 kali lipat. Siapa yang butuh gantimu? Selamat malam, sayang. Apa yang terjadi? Kenapa jantungku berdebar kencang? Nyonya, cepat. Sarapan dulu. Jingchen di mana? Dia sudah makan, dia di luar sedang telepon. Sudah selesai, Tuan Huo. Semua proyek Tuan Huo Xiuhe dibekukan. Haha, lucu sekali. Silakan makan dulu, Nyonya. Saya pamit dulu. Tuan Huo. Sayang, apa yang kalian bahas dengan Nona Sun? Kelihatan sangat akrab. Bahas hal biasa. Bilang aku tidak pulang makan malam. Ketemu teman. Ambil kartu hitam ini, beli apa saja yang kamu suka. Aku harus cari uang untukmu. Pasangan muda ini sangat mesra. Ruan Qing,
Sadarlah, jangan sampai kamu terbawa rayuan manis. Aku lelah banget belanja seharian. Makasih. Cing, katanya kalian kan mau cerai. Akhir-akhir ini dia jarang muncul, bahkan pesan pun nggak dibalas. Ini bikin pusing aku. Apa? Suamimu tiba-tiba amnesia, tapi masih inget kamu? Kecilin suaranya. Masih mau cerai juga? Menurutku sih, cowok itu aja nggak ngasih mas kawin atau ngadain resepsi. Waktu kamu opname dulu, dia nggak pernah jenguk pas darurat sekalipun. Jangan mau dilembutin. Cerai? Beneran cerai? Habis cerai nanti, aku kenalin model cowok six pack. Shuhe, apa sendirian di sini? Nggak usah nanya. Aku lagi sial, dihancurin. Semua usahaku kolaps. Udahlah, minum aja dulu. Habiskan. Shuhe, lihat tuh, cewek cantik di sana. Ruan Cing, ngapa dia di sini? Ada apa di pikiranmu? Nggak ada. Wo Jingchen, kau yang minta begini. Karena kau hancurkan usahaku, akan ku hajar pacarmu. Ruan, aku harus ke kamar kecil. Tunggu, aku ikut. Cing, ponselmu berdering. Sayang. Cing. Jangan bergerak. Siapa kau? Apa maksudmu? Tuan Huo, Shuhe suka dengan temanmu. Dia mau ngobrol dengannya. Pergi. Halo, Cing dalam bahaya. Kakak ipar tak kusangka bertemu di sini. Wo Shuhe, kau ternyata. Apa yang kau lakukan? Mau apa lagi? Laki-laki dan perempuan berduaan di kamar malam hari. Kau harap apa? Dengar, jangan mendekat. Kalau kau sentuh aku, Wo Jingchen akan menghancurkanmu. Sayang, Siapa berani mengganggu kita? Kakak, sayang, kamu terluka? Bawa Tenhuo dan Nyonya pergi. Kami urus Shuhe. apa yang kau lakukan? Tunggu. Karena kau suka minum, aku temani dia minum semalaman. Aku salah, stop minum. Sayangku, sisanya aku urus. Zhou Tian, keluarkan perintah cabut hak istimewa Wo Shuhe di keluarga Huo. Keluarkan dia dari keluarga. Kau tidak bisa mengusirku. Kakak, aku sungguh menyesal. Maafkan aku terakhir kali. Aku tak bisa pergi. Aku penerus keluarga Huo. Hidupku milik keluarga Huo. Kau tak bisa membuangku. Kakak, Mau mati sebagai Huo? Bagus, permintaanmu dikabulkan. Bawa dia pergi. hei tunggu. Tidak, jangan. Aku tahu aku salah. Jangan bawa aku pergi. Kau memalukan. Apa yang kau lakukan pada Shuhe? Dan kau ini? Aku ayahmu. Andai kuduga kau akan tumbuh. Jadi, monster berhati dingin. Seharusnya aku mencekikmu. Saat kau lahir, aku ada di rumahmu. Pulang sekarang. Sayang, jika sesuatu terjadi pada Shuhe, aku juga akan mengakhiri hidupku. Sudahlah, berhenti menangis. Saat bajingan itu kembali, aku akan buat dia bebaskan Shuhe. Dia akan minta maaf pada kalian. Dan si brengsek yang bersamanya juga sama buruknya. Tenang, kali ini aku akan buat mereka berdua berlutut dan sujud minta maaf. Apa baru ku dengar seseorang meminta permintaan maaf dengan berlutut? Kau brengsek, berani-beraninya kau tertawa, berlututlah sekarang dan sujud pada istriku. Segera berlutut dan bersujud pada Nyonya Huo. Kami kau sebut sampah, lalu kau sendiri juga sampah dong. Oh, Sejak kapan korban harus berlutut pada penyiksa? Perempuan tak tahu diri. Berani membantah saat orang tua bicara. Orang tua? Kau dari keluarga terhormat tapi jadi pelakor yang tak tahu malu. Beraninya kau. kurang ajar, kau minta dihukum. Sentuh dia sedikit malam ini. Ujabat habis dari Huo Shuhe. Ini pemberontakan. Huo Jingchen, dasar pemberontak, berani mengancam ayahmu sendiri. Shuheko, apa yang kau lakukan padanya? Mana dia sekarang? Persis. Astaga! Ibunda ayah, tolong aku. Jingchen ingin membunuhku. Sayang, lihat perbuatan mereka pada Shuhe. Kau harus bela kami. Tenang saja, hari ini akan kuhukum si durhaka ini. Siapa berani sentuh Jingchen dan Ching? Bicaralah, drama tengah malam apa ini? Nenek, ini dia. Dia merayuku. Katanya sudah menikah dengan kakakku. 3 tahun tapi tak puas. Makanya dia terus menggangguku. Benar, ini semua kesalahan Ruanqing. Shuhe hanya melakukan kesalahan umum pria. Oh, kabar, cukup. Apa? Kemana tak?
Ching adalah menantu resmi keluarga Huo. Ching Jingchen, katakan yang sebenarnya. Huo Xiuhe, mengapa aku memilihmu kalau ada Huo Jingchen, suami sempurna, merayumu, konyol? Istriku memujiku. Dia benar mencintaiku. Berani kau memfitnahku. Ada orang tak mau belajar sampai terlambat. Kau kira aku akan tertipu 2 kali? Apa ini? Tak mungkin, aku sengaja. Sengaja apa? Aku matikan keamanan di ruang VIP dan koridor. Tak kira ada kamera tersembunyi, resolusi 4K, cukup jelas untuk melihat wajahmu. Jangan ditunjukkan. Berhenti. Aku bicara. Aku mengaku. Ini salahku. Aku minum terlalu banyak. Kehilangan kendali. Aku mengkhianati kakakku. Semuanya sudah jelas. Sekarang ada kata terakhir. Ibu. Sudah cukup kirim dia ke Afrika malam ini. Tanpa persetujuanku dan Jingchen, dia tak boleh pulang ke negara ini. Ibu. Xiuhe tak pernah alami kesulitan. Lingkungan Afrika. Bagaimana dia bisa bertahan? Dia tak sanggup. Urus saja dia sendiri. Aku tak mau pergi. Jing, tentang kejadian tadi malam, kau sudah dirugikan. Sebagai ganti rugi, sudah kuatur 5% saham grup Huo untukmu. Dia orang luar, masa kita kasih saham ke dia? Diam. Terima kasih, Nenek. Masih betah di sini, mau mempermalukan kami lagi. Tunggu. Xiuhe, kucing lucu kan? Apa ini? Rekaman CCTV bar tadi Apa? palsu, tapi dia tak akan bocorkan karena dia merasa bersalah. Kurang ajar, berani mengaturiku. Nakal. Jingchen Huo, HP-mu. Sayang, aku sedang mandi, tolong diangkatkan. Jingchen, aku sudah kembali. Maaf, dia sedang mandi. Nanti dia akan menghubungi. Astaga sahabatku ternyata istri miliuner. Drama-drama mini yang berlebihan itu, mereka pun nggak berani main gitu. Bocorin dong, selama ini sembunyikan identitasmu di dekatku. Apa maksudmu sebenarnya? Sadarlah. Tolong percaya sama aku sudah menahan diri. Siapa yang bilang mau perkenalkan? Cowok six pack setelah cerai? Diterjemahkan dalam lain sebelumnya. Salahku, kalau jadi kamu, ngapain butuh yang lain? Six pack, CEO galak, tapi perhatian, bukan begitu idealnya. Tolong jangan begini. Bisa nggak kita stop bahas dia? Jadi, soal cari kerja, setelah cerai ini, masih cari? Ini, lihat. Yun Xiao dan Wan Xingtek. Udah dibaca tapi nggak dibales. Semua udah dibaca. Nggak ada respon. Ada apa sih? Bukannya dulu kamu menang lomba keamanan siber, peringkat hacker juga tinggi. Kok bisa nggak diterima kerja? Ya, aku sudah nggak zaman. Masih laku apa enggak? Sayang, kamu cari kerja? Jalanmu senyap banget, bikin kaget. Iya, aku sedang cari kerja. Nggak ada yang mau. Sayang, kamu cari kerja? Kenapa nggak coba di perusahaan sendiri? Grup Huo, bukannya nanti jadi sering ketemu Huo Jingchen? Tapi kalau punya pengalaman kerja di grup Huo, nanti cari kerja lainnya lebih mudah. Lagi pula grup Huo besar, mungkin aku malah nggak ketemu dia. Coba aja siapa tahu. Apa aku bisa kerja di grup Huo? Bisa. Tergantung kinerjamu. Selamat pagi, Pak Huo. Perlengkapan mandi sudah siap di kamar mandi. Pakaian Bapak sudah disiapkan di lemari pakaian. Silakan bersihkan diri dulu, akan saya siapkan sarapannya. Sayang, hanya itu saja. Atau bagaimana? Kalau Bapak ke toilet, perlu saya bantu buka celana? Tidak masalah melihatmu telanjang, sayang. Jangan mimpi. Pak Huo, silakan sarapan sekarang. Cicipi cepat. Ada apa? Rasanya tidak enak? Sebenarnya, masakanmu enak, tapi aku belum pernah cicipi masakanmu sebelumnya. Ini salahmu yang jarang. Pulang setahun 2 kali. Tunggu, dia ingat hal-hal ini. Apa kamu? Ingat? Tidak ada. Coba pikir lebih keras, sedikit pun tidak. Sama sekali tidak ada. Baiklah kalau begitu. Hati-hati Tuan Huo.
Kau, apa ini? Pagi tadi kerjamu bagus, ini hadiahmu. Tapi, soal pekerjaan, Pertahankan. Tuan Huo, hati-hati di jalan, jaga diri. Tuan dan Nyonya sangat harmonis. Yap. Zhou Tian, kau masih jomblo, kan? Ya. Ku beri cuti untuk urusan pribadi. Mengerti. Terima kasih. Nah, atur Nyonya bekerja di perusahaan minggu ini. Selesaikan ini. Mengerti. Tuan Huo, silakan ganti sepatu Anda. Kinerjamu cukup baik. Pertahankan. Makanan sudah siap, Tuan Huo. Jangan pakai ketumbar. Mengerti. Tidak pakai wortel, seledri, atau daun bawang. Baik. Tuan Huo, Anda memilih-milih semua hidangan ini tidak menyisakan yang bisa dimakan. Lebih baik tidak usah makan. Apa katamu? Tidak. Lupakan saja. Makan malam sudah dihidangkan, Tuan Huo. Hari ini kamu bekerja baik, terus berusaha. Sayang, Datang, kerjaan sangat melelahkan. Tuan Huo. Tekanan ini, apakah boleh? Masih bisa ditoleransi? Terus tingkatkan. Aku lelah sekali. Huo Jingchen sedang mempermainkanku. Dari awal tak mau izinkan aku kerja di Huo Group. Sayang, Aku menyerah. Persetan semuanya. Biarkan kekacauan terjadi. Aku sudah capek melayanimu. kau benar-benar mengabaikanku. Aku sudah rencanakan untukmu, mulai kerja di perusahaan Senin ini. Ya ampun. Kamu tidak apa-apa? Sakit? Aku baik-baik saja. Apa yang kau katakan tadi? Benar adanya? Iya. Duduklah. Tugas sederhana seperti mengeringkan rambut tidak seharusnya merepotkan Tuan Huo. Pak Huo, lama tak ketemu. Lagi sibuk apa? Hei, ada proyek bagus. Jangan lupa ajak aku. Mustahil. Istri saya sangat ketat mengawasi saya. Lihat. Apa ku bilang tadi? Istriku sudah nelpon cek aku. Huo Jingchen, kapan pulang malam ini? Sayang, aku minum alkohol. Nggak bisa nyetir. Bisa jemput aku. Boleh, kirim lokasimu. Kau nggak apa-apa. Cemburu aku punya istri perhatian. Pak Huo, apa kau kesurupan orang atau kena santet? Kau takkan paham. Baiklah, aku nggak ngerti. Aku kencing dulu. Pak Huo, lihat itu. Siapa itu? Jingchen, aku kembali. Jingchen, sudah lama sekali aku merindukanmu. Nona Jiang, tolong jaga sopan santun. Aku sudah menikah. Jingchen, bahkan jika kau marah, jangan melampiaskannya padaku. Jingchen, kau bisa menghukumku sesukamu. Astaga. Jangan sentuh aku, atau aku takkan memberi ampun lagi. Jingchen. Wah, ketahuan. Sayang, Hei, sejak kapan kau di sini? baru sampai. Aku antar kau pulang. Jingchen. Siapa dia? Ini adalah istriku, Ruan Qing, Nona Jiang. Karena istriku sudah datang, kami pamit undur diri. Jingchen, bagaimana bisa kau tega? Kau lupa janji-janjimu. Jingchen, kau jemputku sepulang kelas. Ya. Kepalaku pusing sekali. Jingchen, aku akan kuliah di luar negeri. Hanya 3 tahun, aku pasti kembali. Kau akan menungguku, kan? Sebenarnya kau ini siapa? Jingchen, ada apa? Lepaskan aku. Nona Jiang. Sekarang, aku sudah menikah, berarti kita sudah selesai. Mari kita berjalan masing-masing. Aku sangat menghargai kehidupan bersama istriku. Kami bahagia bersama, dan tak mau ada gangguan. Dia menyihirmu pakai mantra apa? Bagaimana bisa kau mencintainya? Dari status keluarga, aku satu-satunya pewaris keluarga Jiang. Dari pendidikan, aku lulusan sekolah terbaik. Dia cuma anak yatim biasa. Pantaskah dia? Nona Jiang, ucapanmu ini akan kumaafkan sekali saja. Ingat baik-baik.
Perkataan punya konsekuensi. Sayang, kuharap kejadian hari ini tak mengganggumu. Ayo pergi. Jing Chen milikku, tak ada yang boleh merebutnya. Bukannya kau yang harus jemput aku. Kenapa? Setelah menyapa Chu Feng, kau malah mabuk. Tampan, kau sangat menawan. Bibirmu lembut, kau terlihat menggoda. Sudahlah, si pemabuk kecil. Kubiarkan kali ini. Ya ampun. Kita, tadi malam. Soal tadi malam, kamu tidak ingat? Tampan, kamu terlihat menakjubkan. Bibirmu begitu lembut. Kamu terlihat sangat menggoda. Tunggu, apa aku benar-benar tidur dengan Huo Jingchen? Astaga, itu pengalaman pertamaku. Tidak ingat? Mau ku bantu mengingatnya? Jangan, tidak perlu. Aku mulai ingat. Sepertinya, masih ada yang belum jelas. Seberapapun nekatnya, aku takkan menodai orang mabuk yang muntah-muntah. Baiklah, si pemabuk. Kulepaskan kali ini. Tunggu, jadi kemarin kamu yang mengganti bajuku? Ya, cukup. Kita harus mulai bekerja. Bersiaplah, aku tunggu di bawah. Nyonya, Tuan Huo menugaskan saya mengurus penerimaan Anda. Jangan keras-keras, Tuan Zhou. Saya ingin identitas saya tetap rahasia. Panggil saya sebagai Nyonya di dalam perusahaan, mengerti? Tentu, Nyonya. Apa? Nona Ruan. Selamat pagi, Tuan Zhou. Kenapa dia di sini? Halo, Nona Jiang. Saya akan pandu kalian dalam proses penerimaan dan memperkenalkan ke tim. Perhatian semuanya, mari sambut rekan baru kita, Direktur Pemasaran baru kita, Jiang Yajing. Dan Sekretaris Ruanqing, berikan sambutan hangat. Apa latar belakang mereka? Bahkan Tuan Zhou menyambut mereka. Konon kabarnya Nona Jiang, lulusan universitas ternama, langsung diangkat jadi direktur. Bukankah Tuan Zhou pernah sebut orang penting akan bergabung? Pasti dia. Bagaimana dengan Nona Ruan? Apa yang kau pikirkan? Kalau dia penting, tak mungkin jadi asisten biasa. Nona Ruan, jangan kira gabung grup Huo. Bisa kau awasi Jing Chen. Aku tak tahu niatmu, tapi Jing Chen dan aku punya sejarah panjang. Tak ada orang bisa memisahkan kami. Ketahui posisimu, Nona Ruan. Setuju bukan? Terima kasih atas nasihatnya, Nona Jiang. Nona Jiang, apa yang kau katakan ke Nona Ruan? Hal sepele saja, dia bicara pada seseorang. Soal target kaya di grup Huo. Sebagai teman masa kecil Jing Chen, aku tak boleh biarkan orang noda reputasi kami. Sudah kuberi peringatan, tapi dia tak anggap serius. Siapa sangka dia begini? Kalau tak mau dengar, kita buat dia mengerti. Tunjukkan padanya. Grup Huo bukan tempat untuk bertindak sembrono. Nyonya Ruan, fotokopi 10 dokumen ini. Baik. Selesai? Terima kasih. Nyonya Ruan, kiriman saya ada di bawah. Tolong ambilkan ya. Punya saya juga, makasih. Oke. Nyonya Ruan, input semua dokumen ini ke sistem. Siapkan sebelum shift besok. Ini? Ada masalah? Tidak. Sayang, nanti temui aku di parkiran. Tidak, kamu duluan saja. Aku harus lembur. Zhou Tian, selidiki kenapa Nyonya diminta lembur di hari pertamanya. Segera, Tuan Huo. Tuan Huo, sudah saya selidiki ada yang sengaja memberatkan Nyonya. Perlu saya peringatkan? Belum, aku bicara dulu dengan Nyonya. Akhirnya, semua selesai. Huo Jingchen,
Bukannya kamu mau pulang? Menunggu pulang bersamamu. Sudah selesai? Iya. Dengar ada yang menyusahkanmu. Perlu aku. Tidak usah, aku ingin belajar lebih banyak. Jangan khawatir. Baiklah, ayo pulang. Oke. Nyonya Ruan, sudah saya tinjau dokumen kemarin. Rapi sekali, masih ada berkas di arsip. Bawa ke sini untuk dikatalog. Baik. Ada orang di sini? Apa ada orang di luar? Ada yang dengar saya? Zhou Tian, cari tahu kemana Nyonya pergi. Baik, Tuan Huo. Tuan Huo, Nyonya pergi ke arsip. Kapan beliau pergi, Ma? Sudah beberapa lama. Ayo pergi, periksa arsipnya. Ada orang di dalam? Hei, ya. Aku di dalam. Zhou Tian, kaukah itu? Kau dengar aku? Itu suara Nyonya. Sayang. Ten-en. Huo, pintunya terkunci. Akan kusuruh orang bawa kunci. Tak perlu, sayang. Minggirlah. Jing Chen? Kau tidak apa-apa? Ten-en. Huo, rekaman CCTV terhapus. Akan kukirim tim IT untuk memulihkannya. Tak usah. Aku tahu pelakunya. Jing Chen, sebagai pemegang saham grup Huo, bisakah aku gunakan wewenangku untuk memberhentikan beberapa orang? Tentu saja, sayang. Kau punya kewenangan penuh. Ruan Qing, dasar jahat. Berani-beraninya kau memukulku. Tamparan ini untuk mengajarimu. Siapa yang tak boleh kau ganggu? Apa maksudmu? Kau. Dan kau. Kalian berdua dipecat. Kemas barang kalian. Dan pergi sekarang. Kira diri kamu siapa? Tak bisa sembarangan memecat kami. Siapa aku tak penting. Yang penting adalah tak hanya dipecat. Aku juga akan menuntut kalian. Nantikan surat gugatan segera. Apa? Tak mungkin. Jang-jang, Huo Group memecat kami. Kami akan dituntut. Jangan tinggalkan kami sekarang. Kumohon. Jang-jang, kau harus bantu kami. Kalian dipecat karena perundungan. Apa hubungannya denganku? Jangan berani fitnah aku. Tapi kami lakukan untukmu. Ada buktinya? Tak ada bukti? Diamlah. Aku akan laporkan tuduhan fitnah. Pergi dari sini. Kalian. Dasar tak berguna. Urusan sederhana saja gagal. Sepertinya aku harus turun tangan. Nenek, ada keperluan apa Nenek datang hari ini? Katanya, Qing diintimidasi di perusahaan hari ini. Kok enggak malu sih? Masih berani bilang suaminya. Membiarkannya diintimidasi di perusahaannya. Nenek benar sudah memarahiku. Nenek, ini bukan salahnya. Dia malah menyelamatkanku di perusahaan. Lagi pula, orang-orang di perusahaan tidak tahu hubungan kami. Sudah kebelah dia, saking sayangnya ya. Enggak kok. Baiklah, mau bohong sampai kapan? Biar nenek periksa. Apa kamu terluka? Baik-baik saja kok. Nyonya, makan malam sudah siap? Ayo, waktunya makan. Nenek suruh Nyonya Sun buatkan sup tonik untuk menguatkan kalian berdua. Nyonya muda, ini supnya. Tuan Huo, ini supnya. Habiskan, tambah lagi. Enak. Nyonya tua, saat membersihkan kamar mereka, saya perhatikan spray mereka terlihat terlalu bersih. Sepertinya mereka belum pernah berhubungan sama sekali. Apa? Kalau begini, kapan nenek bisa punya cicit? Rasanya nenek harus buat strategi untuk memacu mereka. Apa yang terjadi? Kenapa di sini terasa sangat panas? Sayang, kamu baik-baik saja? Huo Jingchen, kurasa aku demam. Tanganmu juga panas sekali. Kamu juga demam. Jingchen, jangan lupa minum sup malam ini. Apa? Pastikan tidak menyia-nyiakannya. Baik, kamu sebaiknya pulang sekarang. Baik. Kurasa kamu tidak demam, kamu. Sudah, berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Sayang, malam masih panjang. Biar kutungkan kamu. Huo Jingchen, tunggu sebentar. Aku tidak bisa menunggu lagi. Tahan dulu. Sepertinya hidungmu mimisan.
Apa yang lucu, biar aku tahu leluconnya. Udah, jangan tertawa lagi. Aku janji, nggak tertawa lagi. Sayang, malam ini pulang lebih cepat. Kita ganti yang kemarin. Hei, jangan malam ini. Besok malam. Besok juga nggak. Seminggu ini nggak bisa. Kenapa? Lagi datang bulan. Nona Ruan, Tuan Zhou meminta Anda membuat kopi dan bawa ke kantor Tuan Huo. Baik. Jing Chen, lihat ini. Masuk. Tuan Huo, kopi Anda. Masalah ini selesai. Anda boleh pergi sekarang. Ya. Nona Ruan, ini kopi yang kau buat untuk Jing Chen. Kau tambahkan gula dan susu, tidak tahukah dia hanya minum kopi pahit? Bagaimana bisa kau gagal dalam tugas sederhana ini? Ini sama sekali tidak profesional. Saya minta maaf, akan saya buatkan lagi. Tunggu. Siapa bilang aku hanya minum kopi pahit? Sekarang aku lebih suka kopi dengan gula dan susu. Kau boleh pergi, kehadiranmu tidak diperlukan. Jing Chen. Dasar. Bahkan di kantor pun menggoda pria. Sayang, lagi nggak enak badan. Lumayan. Ini apa? Buka aja. Teh, jahe gula merah, dapat dari mana? Pak Huo, saya lihat buruan kurang sehat. Tuan Zhou, apa kamu tahu cara menolong wanita saat menstruasi? Periode apa itu? Sudahlah, lelaki lajang kayak dia, mana paham hal begini. Kamu bisa pergi. Istriku lagi menstruasi. Harus gimana? Lutien kasih tahu, katanya, saat hari-hari khusus, minum ini bisa bikin nyaman. Coba deh. Jing Chen, kamu baik banget. Masa tunggu perceraian habis minggu depan. Wo Jing Chen, kalau kamu masih begini, kita coba lagi. Yu, di mana semua orang? Mereka semua di ruang rapat. Perusahaan kami mengajukan tender untuk proyek miliaran yuan, tapi kami kalah tender. Grup Laniao menang dengan penawaran hanya 10 juta? Bukan. Cuma 10.000. Apa? Kebetulan yang mencurigakan, apa ada mata-mata di grup Huo? Direksi marah besar, Nona Jiang sedang menyelidiki. Nona Ruan, Nona Jiang memanggilmu ke kantornya? Saya langsung ke sana. Nona Ruan, Departemen IT menemukan bukti komputermu mengirim email kemarin ke eksekutif Laniao. Lampirannya adalah detail tender rahasia kami. Apa? Kau pikir saya bocorkan tender Huo ke Laniao? Buktinya jelas. Bagaimana kau menyangkalnya? Dia terlihat jujur. Penampilan menipu. Ingat mereka yang bekerja bertahun-tahun di sini. Mereka melawan Nona Jiang. Langsung dipecat. Sekarang menggugat perusahaan. Diam, Tuan Huo datang. Bukannya Jing Chen sedang dinas? Kenapa dia di kantor? Jangan-jangan dia mendukung si pengkhianat itu? Pak Huo, saya tidak mengkhianati grup Huo. Saya tahu, ini sudah saya urus. Pak Huo, Anda pulang lebih cepat, bukannya Anda sedang liburan? Ada perubahan rencana, lanjutkan. Jing Chen, saya dan Pak Zhao telah mencapai kesimpulan, benar Pak Zhao? Ya, Pak Huo, kami memutuskan untuk memecat Nona Ruan. Masalah ini terlalu penting, saya butuh lebih dari tuduhan kosong. Nona Ruan, pembelaan Anda. Saya takkan pernah khianati grup Huo. Saya tidak bekerja dengan Lanian. Lagi pula, kemarin siang, saya tidak ada di meja kerja. Jika mau menghukum saya, hanya karena satu email, saya tidak terima. Baik, saya pahami situasinya. Silakan keluar. Jing Chen, melindunginya sekarang, seluruh perusahaan sudah tahu hal ini. Semua orang sedang memperhatikan, ini harus diselesaikan hari ini, atau kredibilitas kita hancur. Nona Jiang, apakah maksudmu kau akan paksakan hukuman ini padaku hari ini? Kurang ajar, aku akan pastikan kau dipecat. Tak ada yang bisa selamatkanmu, Nona Ruan. Hanya menjalankan prosedur. Setuju, jika saya bisa membuktikan diri, Nona Jiang harus minta maaf publik. Pak Huo, ada kamera pengawas di belakang meja saya minta untuk cek rekamannya. Disetujui, Pak Zhou, panggil tim IT. Segera. Pak Huo, tim IT sudah datang.
Sistem kami diretas kemarin, kamera pengawas bermasalah. Kemampuan peretasnya sangat tinggi, kami belum bisa memulihkan. Tidak berguna. Ini grup Huo. Pengawasannya selalu gagal terus. Apa departemen IT isi orang tak kompeten? Jing Chen, jangan terlalu emosi. Saya ingat, Nona Ruan lulusan ilmu komputer. Dia pernah ikut lomba keamanan siber dan menang. Pantasan dia percaya diri. Dia sudah siap. Nona Jiang, Anda aneh, tertarik ke saya, sampai cari-cari catatan kuliah saya. Perlu pinjam komputer. Bantu dia. Sudah lama tak lakukan ini, tak yakin apakah kemampuanku sudah berkurang. Orang yang saya rekrut peretas terbaik di negeri ini. Dengan kemampuan setengahmu, kau pikir bisa pamer? Selesai. Sudah diperbaiki. Tidak mungkin. Tim IT kami tak bisa memperbaikinya. Bagaimana bisa Anda? Orang lain tak bisa, bukan berarti aku tak bisa. Bukti ada di sini. Coba lihat sendiri. Sepertinya Nona Ruan pasti tidak ada di kantor kemarin siang. Tapi tidak ada orang lain yang bisa akses komputernya. Mungkin dia atur pengiriman terjadwal. Nona Jiang, kalau saya mata-mata perusahaan, masa mau ambil risiko pakai komputer kantor sendiri? Omong-omong, saat memperbaiki rekaman CCTV, saya cek cepat, mereka kendalikan komputer saya untuk kirim email itu. Bisa dilacak siapa pelakunya? Tidak bisa, mereka tutupi jejaknya rapi, tidak ada bukti tertinggal. Tapi, saya sudah hubungi polisi, serahkan pada ahli untuk selidiki. Jangan libatkan polisi. Kalau ketahuan, aku hancur. Kalau sampai bocor ke publik, ada mata-mata di grup Huo. Saham kita akan anjlok, Nona Ruan. Kau mau menghancurkan kita? Sebenarnya sebelum kesini, saya sudah suruh Zhou Tian kontak polisi. Jing Chen, kau akan menyesal. Tunggu, Nona Jiang, Anda lupa sesuatu. Minta maaf pada saya. Sekarang, Nona Ruan, saya minta maaf. Jing Chen, aku beritahu rahasia. Saat memperbaiki keamanan, aku tingkatkan seluruh sistem Cyber Security Group Huo. Mulai sekarang, tempat ini tidak akan semudah taman umum untuk dibobol. kau luar biasa sayang. Aku suruh Zhou Tian beri bonus. Pak Huo, jasa saya tidak murah. Tak berguna. Bukannya kau bilang dirimu hacker terbaik. Katanya nggak bisa dilacak. Kok bisa si brengsek bobol semudah itu? Gampang banget, itu Queen. Queen? Kamu nggak tahu, dia mungkin top 3 hacker dunia, pensiun 3 tahun lalu. Brengsek itu Queen? Nggak mungkin. Sekarang gimana? Mereka sudah telepon polisi. Santai, aku sudah hapus jejak. Kali ini bayar setengah saja. Jangan kontak aku lagi. Aku nggak mau berurusan dengan Queen. Halo? Halo? Huo Group sudah tendang aku. Butuh rencana baru. Ruan Qing, kamu baik-baik? Baik, aku kembali kerja. Rekeningmu terima 100.000 yuan hari ini, hari terakhir masa tenang sebelum cerai. Sayang, pulang cepat malam ini, aku ada kejutan. Hai. Sayang, apa kamu tahu hari ini hari apa? Coba tebak. Hari ulang tahun pernikahan kita. Bukan. Itu hari jadian kita. Sudah jangan ditebak. Nanti juga tahu. Duduklah dulu. Sayang, kamu yang siapkan semua ini? Iya. Coba dulu terus kasih tahu pendapatmu. Daging sapi Wagyu Premium seharusnya ditemani anggur merah. Sudah saya tuang. Jing Chen, ingat kamu tanya tentang hari penting ini. Ini hari terakhir masa tenggang perceraian kita. Sayang, kamu masih mau cerai dengan aku? Jangan harap aku takkan menceraikanmu. Siapa yang bilang soal perceraian? Sayang. Barusan kau memanggilku apa? Sayang. Aku tidak dengar. Ulangi lagi. Sayang, sayang. Tak bisa dengar. Sayang. Masih tak dengar. Sayang.
Tuan Huo, soal kecelakaan mobil Anda baru-baru ini, saya menemukan beberapa petunjuk mencurigakan. Lin Meilian akhir-akhir ini sering menghubungi nomor asing. Ada petunjuk siapa itu? Belum ada bukti konkret, mereka sangat berhati-hati menggunakan nomor virtual. Mengerti? Pantau terus mereka. Siap. Nenek, ada apa? Jing Chen, pesta ulang tahunku minggu depan. Aku ingin memperkenalkan secara resmi Jing ke semua orang saat itu. Bagaimana pendapatmu? Saya ikuti keinginan nenek. Hati-hati belakangan ini, ada yang mengawasimu. Siapa? Anak si bajingan itu? Sudah kuduga, seharusnya kuhabiskan dia sejak kecil. Kalau bukan karena kau menyuruhku berpura jadi ibu baik untuk si tua bodoh itu dan Huo Zhengxin, ayah yang takut pada anaknya sendiri, memaksa Xiuhe menderita sendirian di luar negeri. Sudah, berhenti bicara. Aku melindungi Xiuhe. Jangan hubungi aku, kecuali sangat mendesak. Tunggu sampai aku kembali. Kau akan pulang? Ulang tahun ke-80, Nenek Hua akan tiba. Sebagai anaknya, seharusnya memberi penghormatan. Baik, kami akan menantimu. Kalau begitu, kau harus membela kami. Tenang saja, aku akan balas penderitaanmu. Sampai saat itu, lakukan sesuatu untukku. Nenek, semoga kebahagiaan tiada batas dan umur sepanjang gunung. Anak baik. Ini hadiah dari Jing Chen. Dan aku yang kami siapkan untukmu. Nenek, selamat ulang tahun. Baiklah, melihat kalian berdua akur sekarang membuat nenek senang. Tapi kalau bisa kasih nenek cicit, baru sempurna. Nenek, kami akan segera usahakan. Bagus, itu yang ingin nenek dengar. Kalian masuk sekarang. Ya. Ruanqing, aku dengar omongan Nenek Huo tadi. Jangan sok jago. Jing Chen hanya kehilangan ingatan. Beberapa waktu lalu, dia kecelakaan sampai hilang ingatan. Ini rekam medisnya. Coba lihat sendiri. Dia akan ingat segalanya cepat atau lambat. Saat itu terjadi, semua akan kembali normal. Dan kamu akan jadi tikus yang dikejar-kejar. Saat aku menikahi Jing Chen, dia masih lajang, tanpa ikatan. Kaulah yang sok jadi korban di sini. Kamu? Apa ini? Apa ini? Apa kamu tidur dengan Jing Chen? Ini pasti palsu, benar kan? Apa kamu gila? Nista, kau merayu Jing Chen. Mau telanjang pun, dia takkan melirikmu. Minum obatmu kalau sakit. Berani kau pukul aku? Kamu baik-baik saja. Aku baik. Nona Jiang, berani buat masalah di pesta keluarga Huo. Kau tak hormat keluarga Huo. Sudah Jing Chen, hari ini pesta ulang tahun nenek. Jangan diperbesar. Semua akan diselesaikan setelah pesta. Jing Chen, aku? Tidak dengar perkataan istriku. Pergi sekarang. Ini semua salahmu. Kau tinggalkan bekas di tubuhku. Baiklah. Salahku. Oke, pesta akan dimulai. Ayo pergi sekarang. Terima kasih sudah datang ke perayaan ulang tahun ke-80. Saya, di momen ini, aku ingin resmi memperkenalkan seseorang yang sangat penting. Ini adalah istri Jing Chen, menantu perempuan saya, Ruanqing. Cincin ini diwariskan dari nenek buyut Jing Chen. Hari ini kupercayakan padamu. Ya, apa yang kau tunggu? Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Nenek. Mulai sekarang, kaulah pemilik sah, ibu pemimpin keluarga Huo. Tunggu, ibu. Cincin ini adalah lambang ibu pemimpin keluarga Huo. Dia masih terlalu muda, apa dia pantas? Benar. Jika diberikan sekarang, aku dan Zhengxin akan kehilangan muka di lingkungan sosial. Aku tahu, ibu tak pernah menyukaiku. Tapi Zhengxin anak kandung ibu mau mempermalukannya. Lalu apa usulmu yang harus kulakukan? Mungkin kita simpan sementara cincin ini untuk dijaga. Benar. Nanti akan kuberikan saatnya tiba. Jangan harap. Kalian kira saya tak akan menyadari akal-akalan kalian. Harga diri seseorang diraih dari perbuatannya. Dia cuma pecundang tak berbakat. Menikahi si pembuat onar ini adalah kesalahanmu sendiri. Sayang, bicaralah. Cincin itu lambang kekuasaan keluarga Huo. Bagaimana bisa kau berikan ke mereka? Apa boleh buat, meski ku berikan ke mereka, aku tetap ayah mereka. Ibu benar, kaulah biang keroknya. Sudah kularang ikut, tapi kau memaksa. Kini kita jadi bahan tertawaan. Huo Zhengxin, kau menyalahkanku? Kemana tulang punggungmu? Sudah. Cukup. Hari ini acara ulang tahunku. Kalian berdua memang sengaja mengacau segalanya. Pergi. Ramai sekali acaranya. Xiuhe,
Kita datang di saat tepat. Siapa itu bersama Huo Shuhe? Aku belum pernah melihatnya. Itu anak haram kakek. Selama ini di luar negeri, baru kembali sekarang. Sepertinya dia serius. Kurasa dia bukan datang damai. Jangan khawatir, hari ini ulang tahun nenek. Jika mereka buat masalah, mereka akan menyesal datang. Hari yang meriah, Shuhe. Kita tepat waktu datang. Ibu, untuk ulang tahun ke-80. Ibu tidak memberi kabar pada saya. Untung kami kembali tepat waktu. Apa itu putra kedua keluarga Huo? Siapa orang di sebelahnya? Itu tuan kedua Huo. Dulu berpengaruh di Jiangcheng. Setelah patriark tua meninggal, dia diasingkan oleh matriark. Katanya dia di luar negeri, masih punya kekuatan besar, koneksi di mana-mana. Sayang dia anak haram. Kalau tidak, grup Huo tidak akan dikuasai keluarga inti. Ini hadiah ulang tahun saya. Paman kedua, baik sekali paman. Jingchen, saat pernikahanmu dulu, saya tidak bisa pulang. Apa ini? Istrimu, cantik sekali, pantasan. Saat di luar negeri, Shuhe terus membicarakannya. Benar. Kakak ipar sangat cantik dan licik juga. Pandai merayu kakak dan nenek. Kalau tidak, mana mungkin anak yatim seperti dia bisa jadi nyonya keluarga Huo. Kurang aja, berani kau bandingkan dengan Jingchen. Ya, kakak ipar benar. Saya memang penjahat. Kamu? Jika tidak ingin diusir, jaga mulutmu, pergi dan diamlah. Paman kedua, paman juga begitu. Brengsek, nikmati saat senangmu. Nanti saya urus kau. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Jingchen akan dibawa ke kamar 6 matras 6. Baik, nanti ibuku akan mengantar dia ke kamar. Apakah kau bisa jadi saudari iparku? Tergantung caramu menangani keluarga Jiang. Shuhe, orang yang kau cari ada di kamar 909. Semoga malammu menyenangkan. Shuhe, jaga jarakmu. Aku bukan orang sembarangan yang bisa kau sentuh. Lambat laun kalian semua akan berlutut memohon ampun. Sayang, kenapa kau melepas baju? Ya, aku menumpahkan anggur di bajuku. Aku kesini untuk ganti baju. Ada apa? Pakai bajumu dulu, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Ya. Otot dada bagus. Sayang, ada apa? Lihat video ini. Shuhe, orang yang kau cari ada di kamar 909. Semoga malammu indah. Ini adalah Jiang Yajing dan Huo Shuhe. Bagaimana mereka bisa terlibat seperti ini? Dari mana kau dapat video ini? Aku yang merekamnya. Coba lihat video sebelumnya lagi. Kurasa 2 minuman yang dia campur ini sebenarnya untuk kita berdua. Jadi aku menukarnya. Jadi, rencana mereka adalah memabukkan kita berdua, lalu memancingku ke kamar ini. Jiang Yanjing akan menungguku di sini. Tapi saat aku tiba, Jiang Yanjing sama sekali tidak ada di sini. Dia tidak bisa datang. Dia sedang di kamar 909 sekarang. Kau yang mengatur itu? Benar, kau tebak dengan tepat. Aku menyuruh orang mengubah papan tanda di 99 menjadi terbalik sehingga terlihat seperti 6136. Begitu Jiang Yanjing masuk, kita ubah kembali. Kau sangat cerdik. Sayang, hentikan. Aku tak bisa dengar suara luar. Bukankah aku sudah menukar minuman kita? Apa dia tetap terpapar obat? Aku baik-baik saja. Sayang, jangan hanya duduk-duduk. Jangan. Kita punya urusan penting. Hentikan. Sayang, jangan khawatir. Aku tidak akan menunda-nunda. Tunggu saja lihat bagaimana aku menghadapimu. Cepat ke sini.
Nyonya Huo, kau janji akan ada pertunjukan seru malam ini. Ini memang tempatnya. Tepat sekali. Ku dengar ada yang tak tahu malu berani memanfaatkan jamuan keluarga Huo untuk bersenang-senang. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Buka pintunya sekarang. Siapa yang berani begitu? Kalian akan menyaksikan kepala keluarga Huo yang sudah menikah ketahuan tidur dengan pewaris keluarga Jiang. Jiang Yajing itu bodoh. Dia pikir kita membantunya. Sayangnya, kita hanya memanfaatkannya untuk menjatuhkan Huo Jingchen dari kekuasaan. Biar kulihat siapa yang berani di ulang tahun. Nenek, Huo Jingchen, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bukannya kalian harusnya di kamar? kenapa aku harus ada di kamar? Jadi maksudmu, orang yang kau sebut adalah Jingchen? Jingchen, jangan-jangan kau selingkuh di belakangku? Sayang, itu tidak adil. Aku bersamamu seharian ini. Masuk akal? Jika kita selalu bersama selama ini, kenapa Nyonya Lin mengira orang di dalam kamar adalah engkau? Aku juga tidak tahu. Mungkin aku salah. Bagaimana kalau kita buka pintunya saja agar kita tahu siapa yang sebenarnya ada di dalam? Kenapa mereka ingin masuk? Ada apa di balik ini? Tidak, jangan biarkan masuk. Jika aku salah, tak perlu diperiksa. Tidak bisa diterima. Jika tidak diselesaikan, tuduhan palsu ini akan noda nama Jingchen. Beberapa hal harus diselesaikan tuntas. Minggir. Pergi? Cepat pergi sekarang. Tuan Huo Xiuhe baru pulang dari luar negeri, tapi malah berselingkuh di pesta nenek di siang bolong. Apa yang kalian lihat? Berhenti melongo? Dia bukan cuma berselingkuh. Ibunya malah jaga di luar. Mereka benar-benar tak tahu malu. Nona Jiang dari keluarga Jiang ketahuan diranjang. Katanya dia terus mengejar Tuan Huo. Mana bisa sampai berselingkuh, memalukan keluarga bangsawan. Pantasan Nyonya Lin tadi menghalangi kita masuk. Ini mirip tukang becak menghina tukang bakso. Dasar kurang ajar. Kalau terus mengatai, ku buat mulutmu copot. Sayang, dia jahat padaku. Aku takut. Sayang, jangan takut. Aku di sini. Tak ada yang akan sakiti kamu. Sayang, aku cinta kamu. Kalian semua datang untuk mengolok. Tepat sekali. Leluconnya justru ada di depan mata. Kurang ajar. Ku renggut mulutmu. Siapa berani buat keributan di sini? Ibu, kau sudah datang. Kalian berani berbuat mesum di siang bolong. Sungguh tak tahu malu. Ibu, kekacauan ini jelas kesalahan keponakan kita. Mereka yang tak tahu malu di sini, mengapa menyalahkan suamiku? Sayang, bukankah ini sangat konyol? Mengarang. Dengarkan baik-baik, Nona Jiang dan Xiuhe. Rencananya akan menikah. Sebelumnya, Xiuhe dikirim ke luar negeri oleh Jingchen. Mereka terpisah berbulan-bulan. Mereka terbawa nafsu, itu bisa dimaklumi. Benar, kau benar. Sangat benar, kau benar. Zheng Xin, karena ini urusan keluarga. Masalah ini tetap dalam keluarga Huo. Keluarkan semua orang luar. Setuju? Keluar, semua keluar. Tak ada yang perlu dilihat, pergi sekarang. Cukup, tak ada orang luar lagi. Sekarang katakan yang sebenarnya. Ibu, kami sudah jelaskan semuanya. Diam, Qing, Jingchen. Kalian berdua yang jelaskan. Nenek, semua ini adalah kesalahanku. Nenek, semua ini kesalahanku. Apa? Nenek, tenanglah dulu. Biar Qing jelaskan. Masih mau bicara apa? Dia sudah mengaku. Qing, ini semua salahmu. Kita semua keluarga Huo dengan tamu sebanyak ini. Kau tidak malu mempermalukan keluarga Huo? Keluarga Huo tak punya tempat untuk perempuan hina seperti ini. Sudah selesai mencaci. Masih mau menyangkal? Kau sendiri yang bilang. Kami semua dengar jelas. Menyedihkan. Xiuhe dan Nona Jiang sama sekali tak bersalah. Benar, Qing. Aku pernah salah padamu. Tapi haruskah kau menjerumuskanku seperti ini? Dasar jahat, berani-beraninya memfitnah. Hentikan ini. Kau tahu alasan aku melakukan ini. Nenek, semua yang kulakukan hanya membela diri. Bukti ada di ponsel ini. Nenek akan mengerti semuanya. Nenek, kebenaran ada di depan matamu. Semua ini adalah rencana Jiang Yajing dan Huo Xiuhe. Aku hanya ikut menjalankan rencana mereka. Ini sudah berakhir, semuanya hancur. Diam. Apa maksudmu? Kau si peretas itu kan? Video itu pasti palsu. Kau memalsukannya untuk menjebakku. Kutemukan ini di tempat sampah, kertas di dalamnya. Cocok persis dengan dokumen di video. Ada sidik jarimu di situ. Bukti ini tak terbantahkan. Masih ada alasan terakhir. Jingchen, aku salah.
Kumohon maafkan aku. Aku hanya ingin bersamamu. Menjauh. Cukup. Kau bilang mencintainya, tapi bersekongkol memanfaatkannya. Ini bukan cinta, ini kegoisan. Apa yang kau tahu? Mencintainya berarti menguasai semua miliknya. Untuk selamanya bersamanya. Kau keliru. Cinta sejati bukan soal kepemilikan. Ini tentang mendoakan kebahagiaannya. Kalau memang begitu, kenapa tidak? Kau serahkan dia padaku. Takkan. Jing Chen adalah manusia, bukan benda. Dia punya kehendak bebas. Jika dia benar memilihku, aku takkan melepaskannya. Sayang, akan ku genggam tanganmu selamanya. Nenek, kebenaran telah terungkap, serahkan sisanya padaku. Baik, atur semuanya di sini. Jaga. Bawa dia keluar, potong anggota tubuhnya, lalu habisi dia. Aku salah kakak, aku mengakui kesalahanku. Aku takkan berani lagi, maafkan aku sekali lagi. Seret dia keluar. Ibu, paman kedua. Jing Chen, kau keterlaluan. Semua orang sudah tahu Nona Jiang dan Xu He akan menikah. Tenang saja paman kedua. Aku akan biarkan dia hidup untuk acara pernikahan. Jing Chen? Aku. Untukmu, Jiang Yajing, kau selalu sombong akan status keluargamu. Kau terus merendahkan istriku. Dengan ini ku umumkan keluarga Jiang dicabut status bangsawannya. Grup Huo memutus semua hubungan dengan keluarga Jiang. Tidak, ini tidak boleh. Jing Chen, aku dipaksa. Kasihani keluarga kami. Pergi dari sini. Nona Ruan, tunggu dulu. Nyonya Huo, tolong mohonkan ampunan pada Jing Chen. Status kami tak boleh hilang. Aku tak mau menikahi Huo Xiu He, si bajingan itu. Dasar licik berani meremehkan anakku. Beraninya kau pukul aku? Kau? Persaingan sengit antar sesama. Ingin menghancurkan keluarga Jiang, kau senang melihatnya? Tidak bisakah kita bicara dengan tenang? Menggunakan kekerasan untuk apa? Ibu yang memanjakan merusak anak ini karena kau memanjakannya. Sekarang dia merasa bisa berbuat semaunya. Dia bahkan menentang pemimpin keluarga Huo. Ya Jing, jelaskan pada ayahmu. Sekarang, mengapa tiba-tiba engkau setuju menikah dengan Huo Xiu He? Ibu, tolong bicarakan pada ayah. Aku tak mau menikahi Huo Xiu He. Sekarang dia hanya orang tak berguna. Jika aku masuk keluarga itu, dan Lin Mei Lian akan menghancurkanku. Aku bisa binasa. Ini bukan keputusanmu. Kau harus menikah dengan keluarga Huo. Jangan kembali ke rumah Jiang. Keluarga kita tak punya tempat untuk pengacau sepertimu. Pergi. Ibu, ayah. Nona Jiang, kini dalam keadaan begini, apa kau ingin balas dendam? Balas dendam? Yara, balas dendam? Aku punya usulan, tergantung apakah kau berani terjun total. Jika bisa membalas dendam, apapun akan kulakukan. Anak pintar, pikir baik-baik, siapa yang menjerumuskanmu ke sini buat orang itu lenyap dari dunia? Maksudmu? Hari ini pulang kerja lebih cepat. Waktunya masak untuk Jing Chen. Makanan rumahan. Bajingan, ini semua salahmu. Selama kau mati, Jing Chen akan kembali padaku. Mati, matilah, mati. Sayang. Jing Chen. Jing. Nenek. Bagaimana kondisi Jing Chen sekarang? Jing Chen sedang dalam operasi darurat. Ini salahku nenek. Dia terluka karena ingin menyelamatkanku. Anak baik, ini bukan salahmu. Ayo kita tunggu di sini bersama. Aku yakin Jing Chen akan selamat. Ya. Dokter, bagaimana suamiku? Operasinya berhasil, tapi dia belum siuman, dia dipantau di ruang pemulihan. Sayang, sudah berhari-hari. Kenapa kamu tidur terus? Masih banyak yang ingin ku bicarakan, banyak masakan ingin ku siapkan. Cepatlah sadar. Jing, kamu sudah di sini berhari-hari, pulang dan istirahatlah. Jangan sampai pingsan saat Jing Chen bangun dan melihatmu kelelahan. Nenek, di rumah pun aku takkan bisa tidur. Di sini, aku merasa lebih tenang. Omong-omong, bagaimana kondisi perusahaan? Begini, kalau Jing Chen tak segera sadar,
Aku mungkin tak sanggup mengatasinya. Nyonya tua, TN. Huo sudah koma beberapa hari tanpa tanda-tanda siuman. Perusahaan dalam kekacauan, harga saham terus merosot. Ini tidak bisa terus begini. Apa saranmu? Konglomerat seperti grup Huo tak bisa tanpa pimpinan. Saya usulkan mengadakan rapat pemegang saham untuk memilih CEO sementara untuk grup Huo. Saya menolak. Grup Huo dibangun keluarga kami. Jing Chen telah mencurahkan tahun kerja keras untuk pertumbuhan perusahaan ini. Dia masih di ICU. Beraninya kalian. Nyonya tua, kami paham kekhawatiranmu, tapi urusan bisnis tak bisa ditunda. Rapat pemegang saham akan digelar pukul 10 pagi besok. Semua sudah dipersiapkan. Kami pamit undur diri. Sekian, hormat kami. Mereka keterlaluan. Nenek, jarinya bergerak. Ya, aku juga lihat. Itu gerakan nyata. Aku akan panggil dokter. Cepat, pergilah. Jing Chen. Jing Chen. Dokter, tadinya jarinya bergerak. Apa ini tanda dia akan siuman? Pasien baru menunjukkan perbaikan. Kapan dia siuman? Kami butuh waktu observasi lebih. Nenek, aku akan temani nenek ke kantor. Kecelakaan ini terjadi karena aku tak akan sia-siakan usahanya. Bagus. Sayang, aku akan lindungi grup Huo dan warisan keluarga kita. Segeralah siuman. Nyonya tua, dia tak pantas duduk di sini. Saya hadir hari ini sebagai perwakilan Jing Chen. Selain itu, saya memegang 5% saham Huo Group. Saya pemegang saham Huo Group. Paman kedua, mengapa paman hadir? Kebetulan sekali, King. Saya memiliki 10% saham Huo Group. Bagaimana dia punya saham Huo Group sebanyak itu? Cukup. Ini semua sudah. Hadir, mari kita mulai. Jing Chen masih tak sadarkan diri. Huo Group butuh pemimpin. Saya mengusulkan Bapak Huo Chengshan sebagai CEO sementara Huo Group. Saya dukung. Setuju. Karena kalian bersikeras, saya terima dengan lapang dada. Saya menolak. Saya mengusulkan menantu perempuan saya, Ru Kontu Ruan Ching, sebagai CEO sementara. Nyonya tua, apakah Nyonya tidak waras? Mengapa dia yang memimpin Huo Group? Karena kita bersama-sama memiliki lebih dari 60% saham Huo Group, perkataan sayalah yang menentukan. Ching, jika kami angkat kau sebagai CEO sementara, beranikah kau terima? Saya berani. Jika kami angkatmu sebagai CEO sementara, beranikah kau terima? Saya berani. Konyol, saya menentang. Dia cuma anak baru yang tak bisa mendapat hormat. Saya juga menolak. Saya ingat ketika Jing Chen mengambil alih dari kakek untuk memimpin grup Huo, dia bahkan belum lulus kuliah. Selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Jing Chen, kinerja meningkat pesat. Siapa di antara kalian yang tak diuntungkan darinya? Itu beda. Dia pewaris sah laki-laki, kau cuma perempuan. Kami tak mau dipimpin oleh perempuan. Apa salahnya perempuan? Kau merendahkan kami, hanya yang tak kompeten, sibuk urusi usia dan gender. Masih ada yang keberatan. Tuan Huo Chengshan, giliranmu. Jalankan rencana darurat. Nona Ruan, kau pandai merayu. Jika nenek tetap keras kepala, saya tarik saham saya. Saya juga. Kami semua akan keluar. Saya akan beli saham kalian dengan harga pasar. Terima kasih atas kedermawananmu. Kau, bagaimana kau bisa hidup? Paman kedua, kau terlihat kaget melihatku di sini. Kurang ajar. Kalau bukan karena kau, Shuhe takkan terpuruk begini. Terbaring di tempat tidur seharian. Obat ini dibuat khusus untukmu. 1 suntikan saja. Kau akan langsung bertemu ibumu yang sudah meninggal. Di mana dia? Kenapa kau mencariku? Bajingan, akan kubunuh. Akan kubunuh kau. Kurang ajar, aku ini ibumu. Berani kau menyentuhku. Ayahmu takkan pernah memaafkanmu. Begitu? Huo Jingchen, tidakkah kau ingin tahu cara sebenarnya ibumu meninggal? Biarkan aku hidup, nanti ku beritahu semua. Simpan ceritamu untuk polisi. Kau ikut kami. Huo Jingchen, kau takkan lolos dari ini. Jangan bilang
Orang-orang di rumah sakit itu kau yang kirim. Masa mungkin? Aku senang kau sudah sadar. Tulus berbahagia untukmu. Kudengar beberapa pemegang saham ingin menarik saham mereka. Siapa tepatnya yang mau keluar? Pak Li, Pak Jok, Pak Wang, semua ingin menarik diri. Zhou Tian, panggil tim hukum perusahaan ke sini. Segera Pak Huo. Kau pasti bercanda. Sekarang kau sudah kembali kendali, akan kau ambil alih. Kami takkan tinggalkan perusahaan. Benar, tuan-tuan? Tepat sekali. Sayang, kamu sudah baik sekarang? Aku sudah baik. Syukurlah. Selama kamu koma beberapa hari ini, nenek dan aku sangat khawatir denganmu. Jing Chen, Qing tidak tidur dan makan dengan benar. Dia kurus sekali sekarang. Mulai sekarang kamu harus lebih baik padanya. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Sayang, kenapa kamu menatapku? Sayang, aku sudah ingat segalanya. Baguslah. Apa katamu? Kamu ingat semuanya? Ya. Semuanya? Bagaimana dengan perceraian kita? Itu juga kamu ingat? Sekarang aku ingat semuanya. Kamu kenapa sih? Aku tinggalkan pacarku untuk minum bareng kamu. Sekarang kamu diam saja di sini, hanya minum. Yuan, biarkan aku minum. Kamu tidak angkat telepon Tuan Huo? Zhou Tian, cari tahu di mana Nyonya Huo sekarang. Apa? Tuan Huo ingat kembali? Berhenti minum dulu, ceritakan dulu tentang Tuan Huo. Apa maksudnya ini sekarang? Aku tidak tahu. Kalau kamu, apa rencanamu? Aku juga tidak yakin. Qing, apa engkau jatuh cinta pada Tuan Huo? Aku... Selamat tidur, sayang. Aku akan bekerja keras menghidupi kita. Nakal ya. Ku sayangi setiap momen yang kita habiskan bersama. Kita benar-benar bahagia. Sayang, akan ku genggam erat tanganmu. Ya. Aku jatuh cinta padanya. Aku masih bisa minum, dengar baik-baik. Santai saja minumnya. Tunggu, kayaknya HP-ku tertinggal di dalam. Temani Qing duduk di sini sebentar. Aku akan kembali mengambilnya. Cepatlah. Silakan, hati-hati. Apa? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kau menyentuh temanku, kau cari mati. Huo Jingchen, kenapa kau pukul dia? Kau tidak apa-apa. Sakit. Huo Jingchen, kenapa kau langsung berprasangka, lalu menyerang orang? Aku yang berprasangka? Apa kau tahu ini tempat apa? Tahu tidak berapa banyak orang jadi korban obat di sini tiap malam. Kalau aku tidak datang tepat waktu, kau sudah ada di mobilnya sekarang. Liu Qi bukan orang jahat. Aku tidak peduli siapa dia. Ikut aku. Sekarang, ikut aku. Aku tidak mau pulang denganmu. Kau keterlaluan. Kalau tidak pergi sekarang, akan kucium kau di depannya. Berani sekali. Minumlah air. Aku nggak minum air. Aku mau minuman keras. Ganti jadi alkohol. Jadi mau minum-minum ya? Sama si cowok ganteng itu? Bener juga. Nggak cuma minum sama dia. Uang yang kau beri akan kugunakan buat nafkahin cowok-cowok berotot. 6-pack. 8. Ulangi lagi. 8 apa? 8 pria berotot 6-pack. Kamu. Ruan Qing. Mau kabur kemana pagi-pagi begini?
Mau ketemu 8 pria berototmu? Mau ku bantu, antar pakai mobil? Sayang, pria berotot apaan? Aku nggak ngerti omonganmu. Cing, apa kau benar bilang itu ke Pak Huo? Iya, dia sedang marah besar sekarang. Seharian dia tidak bicara padaku. Sudah, jangan ketawa. Aku akan tutup telepon kalau terus begini. Tunggu, jangan dimatikan. Aku berhenti, janji. Tapi Cing, coba pikirkan. Kemarahan Pak Huo membuktikan dia peduli padamu. Maksudmu, dia cemburu? Baik, kalau begitu, aku harus pergi. Nanti aku traktir makan malam. Nyonya, Pak Huo minta kopi, antarkan ke beliau. Kau tidak bisa bertahan marah? Segera. Masuk. Kopi Anda, sayang. Tunggu. Nona Ruan, setelah bertahun-tahun kau masih tidak tahu kopi saya harus pahit? Buat ulang. Dan apa yang ingin kau katakan? Akan saya buat ulang sekarang. Satu hal lagi. Dokumen yang Anda pegang, terbalik posisinya. Pak Huo, kopi Anda. Nona Ruan, saya hanya minum es kopi. Buatkan yang baru. Baiklah. Ini menyebalkan. Dasar brengsek. Tunggu saja. Apa ini? Selimut. Tentu aku tahu tuh ini selimut. Yang kutanyakan, kenapa ada 2 selimut di kasur? Kukira kau tak mau bicara denganku. Bagus, malam ini kita pakai selimut masing-masing. Tenang saja. Sebagai sekretarismu yang profesional, aku takkan melewati batas. Takkan ada yang melanggar aturan. Aku ngantuk. Selamat tidur. Nyonya, sarapan sudah siap. Nona Sun, di mana Jing Chen? Sejak pagi tak terlihat. Dia berangkat pagi, bawa koper. Silakan mulai makan. Masa sih? Kemarin dia membuatku kesal, tapi aku tak marah sama sekali. Hanya karena masalah kecil tadi malam, dia malah kabur dari rumah. Cing, apa ini foto Tuan Huo? Jiang Yajing. Bukankah dia ditahan setelah kecelakaan mobil? Yuan, kapan foto ini diambil? Suamiku yang mengambil hari ini saat dinas ke Kota Lin. Bukankah Huo Jingchen di Kota Lin? Apa dia menemui Jiang Yajing? Pak Zhou, dia kemana? Maksudnya Pak Huo, beliau ke Kota Lin menemui klien. Tidak diberitahu? Sudah, aku baru saja lupa. Baik. Tidak mungkin. Aku harus telepon dia untuk klarifikasi. Nona Ruan, Jing Chen sedang ganti baju. Bisa menyampaikan ke saya? Nanti saya sampaikan ke dia. Ganti baju? Apa yang mereka lakukan sampai harus ganti baju? Hei, tolong selidiki sesuatu. Jing Chen, kamu lupa handphone. Saya mengembalikannya. Terima kasih. Sudah 1 hari, tak sekalipun menelepon, dasar tak berperasaan. Kenapa kamu di sini? Ingat peringatanku. Berdasar masa kecil kita, ini terakhir kalinya. Jika berani, muncul lagi di hadapanku dan istriku. Jangan salahkan tindakanku nanti. Jing Chen. Apa? Orang yang menebus Jiang Yajing diatur oleh Huo Jingchen? Kamu yakin? Nona Ruan, selamat datang di klub kami. Para pria ini adalah pilihan khusus untukmu. Tenang saja, mereka semua punya perut six-pack sempurna. Anak-anak, rawat baik-baik Nona Ruan, paham? Ayo minum bersama Nona Ruan. Bersulang. Mau meraba perut six-packku cantik. Huo Jingchen, karena kau selingkuh dariku, jangan kaget kalau ku balas dendam. Minum. 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 Habiskan. Mau main permainan minuman? Ayo mulai. Boleh. Sweet. Tuan Ho, ada keadaan darurat. Istrimu sedang berselingkuh. Tuan Huo, kontrak di Kota Lin sedang diproses sekarang. Tapi, kenapa buru-buru pulang malam ini? Menginap semalam lagi.
Berbaliklah. Bersulang, bersulang. Habiskan, jangan ada sisa. Kamu siapa? Pergi sana. Terus minum. Hei, mau kemana semua? Minum langsung. Apa kamu salah satu model pria? Lumayan tampan. Lihat lebih dekat. Aku ini siapa? Kenapa mirip sekali dengan Huo Jingchen? Tunggu. Tidak, dia sedang dengan wanita lain saat ini. Masa dia bisa di sini? Huo Jingchen, bajingan. Aku mau cerai. Kalau kau cerai aku, masih bisa biayai gigolo-gigolomu, ya? Tepat sekali. Mereka lebih ganteng darimu, lebih penurut, dan tak pernah selingkuh. Huo Jingchen, kurang ajar. Jangan sentuh aku kalau mau cari orang. Cari saja selingkuhanmu. Kau kotor, aku tak mau tidur denganmu. Apa? Kau masih bohong padaku? Kulihat kau dengan Jiang Yajing. Lihat. Jadi, kau cemburu, lalu mabuk sampai linglung. Cemburu? Jangan ngaco. Lagi pula, ingatanmu sudah pulih. Lupa kalau kau menceraikanku karena dia. Sayang, saat aku hilang ingatan bersamamu, aku baru mengerti rasanya mencintai seseorang. Perasaanku padanya bukan cinta, itu hanya rasa terima kasih. Perasaanku pada Jiang Yajing bukanlah cinta, ini rasa syukur. Kakak, jangan menangis. Kata Mama, permen bisa manisin kesedihan. Ini permen favoritku untuk kakak. Manis tidak? Tuan, ayo pulang. Sebentar, aku harus pulang. Kakak juga harus pulang. Aku baru sadar belakangan, gadis kecil itu adalah dia. Cerita ini terdengar anehnya familiar. Tunggu, taman yang kamu sebut, apa Taman Chengnan? Kok kamu tahu? Aku juga pernah di Taman Chengnan. Bertahun lalu ketemu seseorang. Dia terlihat sedih, ku kasih permen untuk menghiburnya. Kapan itu? Saat festival Chongyang. Aku ingat persis itu hari ulang tahun kakekku. Sayang, jadi selama ini takdir kita terikat sejak hari itu. Sayang, ada kejutan untukmu malam ini. Jiang Yajing, lepaskan aku sekarang, atau Huo Jingchen akan menghabisi kalian. Bajingan, tak kusangka kau akan jadi tawananku kalau bukan karena kau. Jingchen sudah menikahiku, keluarga Jiang takkan bangkrut, dan aku tak perlu hidup seperti tikus got bersembunyi di kegelapan. Terbuang dari Jiang Cheng selamanya. Ini semua salahmu. Setelah kau mati, dia akhirnya akan memilihku. Dia akan kembali padaku. Dan kurebut kembali status sebagai Ratu Sosialita Jiang Cheng. Haha. Jiang Yajing, belum terlambat untuk menghentikan ini. Aku tak akan melaporkanmu. Diam. Kau anggap aku anak kecil? Sudah tidak bisa mundur. Jika aku harus mati, kau ikut mati bersamaku. Haha. Haha. Nona Jiang. Sekarang dia jadi tanggungan kalian. Kalian tahu yang harus dilakukan. Serahkan pada kami. Jangan mendekat. Bahkan jika aku mati, namamu akan kucemarkan. Bos, kita belum pernah mencoba wanita berkelas seperti ini. Katanya dia dari keluarga kaya. Tunggu, kalian sudah tahu suamiku kaya. Kita bisa bernegosiasi. Berapa dia membayar kalian? Kami bayar 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Bos, dia tawar 3 kali lipat. Itu 3 juta. Hidup kita bisa tenang. Bodoh. Dia sudah lihat wajah kalian. Lepaskan dia. Dia akan laporkan kalian. Selesaikan tugas. Lepaskan aku.
Berhenti. Jing Chen, selamatkan aku. Sayang, Apalagi yang kau tunggu? Serang. Jang Yajing. Peringatanku masuk, telinga kiri keluar kanan. Lepaskan dia sekarang, atau aku. Atau apa? Kalau tidak, kau akan membunuhku, membalas dendam untuknya. Jing Chen, jangan lupa. Saat kita kecil dulu, setelah orang tuamu meninggal, siapa yang menghiburmu? Siapa yang memberimu permen itu? Siapa yang berjanji akan melindungiku selamanya? Kau yang lebih dulu mengkhianatiku, itu kau? Kau selalu berbohong padanya. Apa yang kau tahu? 15 tahun lalu, saat festival Chongyang, di Taman Chengnan, gadis kecil itu. Bagaimana kau tahu? Karena aku gadis itu. Kau mencuri identitasku. Sudah. Jing Chen, dia berbohong padamu. Itu aku, jangan percaya dia, Jing Chen. Pergi sana, serahkan dia ke polisi. Jangan pergi. Jangan sentuh aku. Huo Jing Chen, aku tanya terakhir kali. Kalau ingatanmu masih baik, maukah kau cerainya dan menikahiku? Tidak ada jika dalam hidup ini. Aku takkan bercerai dan takkan pernah menikahimu. Bagus. Huo Zhengshan. Sungguh mengharukan, keponakanku tercinta, pria dingin sepertimu, ternyata bisa romantis. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, atau kurentakkan kepalanya. Sekarang ada dua pilihan, tusuk dirimu dengan pisau itu, atau lihat kepalanya meledak. Jing Chen, jangan gegabah, Jing Chen. Pilih, tak pernah menyangka ini, kan? Haha. Kau tak sebanding, tak layak untuk waktuku. Sayang, ayo pergi. Kalian berdua benar-benar bercerai. Kami sudah dapat surat cerai. Masa aku bohong soal ini? Sayang sekali. Sayang, dalam pernikahan kita dulu, aku buta dan bodoh. Aku menyakitimu selama 3 tahun. Aku bersyukur kehilangan ingatan agar kita bisa mulai baru. Bisakah kau maafkan aku yang dulu jahat itu? Berikan aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, cinta kita hanya akan tentang cinta murni. Bisa? Sayang, maukah kau menikahiku lagi? Nikahi dia? Nikahi dia? Aku mau. Wah. Sayang, ada apa? Aku punya rahasia. Aku hamil. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Aku sudah menunggu lama untuk bisa punya cicit. 2 perayaan hari ini. Sayang, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu.